yang sudah ikut belajar di fakultas kedokteran ternama, belajar lulus dari fakultas tersebut dengan nilai baik, kemudian ikut praktek di rumah sakit dengan nilai baik, tiba-tiba dikalahkan dengan satu regulasi yang namanya tes kompetensi. Isu yang menarik tentang produksi dokter. Jadi sebelumnya begini, ada beberapa tentunya mahasiswa kedokteran yang tidak lulus ujian kompetensi atau UKM PPD. Nah, sebetulnya itu hal yang wajar. Namun, memang ada statement dari Bu Irma, bagaimana mahasiswa yang sudah lulus fakultas kedokteran, katanya nilainya ada yang cum laude bahkan, dan dari universitas ternama, bagaimana bisa dia sampai tidak lulus UKM PPD sampai berkali-kali. Nah, itu memang banyak faktor. Mungkin waktu ujian dia tidak fit, sakit, atau tidak konsentrasi, itu bisa juga mempengaruhi hasil ujian. Nah, memang kalau tidak lulus UKM PPD ini, kita calon dokter tidak dapat ijazah profesi dokter. Nah, itu yang dituntut. Ya, padahal mereka sudah melakukan pendidikan selama 6 tahun dan sudah tamat. Nah, sudah dinyatakan tamat. Tapi karena masih belum lulus UKM PPD ini, mereka harus bayar uang sekolah lagi, uang UKT. Sampai-sampai ada yang DO di DO. Nah, ini yang menjadi keributan. Titik permasalahannya di situ. Jadi teman-teman sekalian, saya akan membahas kenapa sih seorang calon dokter itu gagal ujian UKM PPD. Jadi ujian kompetensi itu ada dua, ada yang CBT, jadi dengan komputer, itu teori, kemudian ada OSCE, itu ujian praktek lah ibaratnya. Nah, yang pertama, materi yang diuji waktu di FK itu fokus pada modul-modul atau stase. Jadi mungkin mahasiswa itu belajarnya fokus, jadi lulus begitu. Sedangkan materi CBT, ya UKM PPD, ujian kompetensi itu menyeluruh. Jadi mungkin nggak bisa ditebak, mungkin pertanyaan yang akan muncul itu nggak bisa ditebak. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa banyak atau ada beberapa yang gagal ujian kompetensi. Kemudian yang kedua, retaker itu kebanyakan sudah lupa, sudah nggak mau belajar lagi, tidak mau ikut bimbingan. Karena kalau ikut bimbingan kan keluar duit lagi, mahal. Sedangkan UKT juga berjalan terus katanya. Nah, dia mungkin jaga klinik, atau bisnis, atau ya melakukan kegiatan lain yang dimana dia nggak belajar lagi. Nah, itu yang membuat dia gagal lagi UKM PPD-nya. Lagi pula ilmu itu berkembang. Kalau dia tidak mempelajari lagi, tidak masuk di dalam stase lagi, itu sudah lupa semuanya. Ilmu itu berkembang, prosedur medis juga berkembang, banyak yang baru. Nah, itu yang membuat mungkin semakin lama, ya bahkan sampai ada yang 18 kali ujian kompetensi gagal terus. Nah, sebenarnya standar UKM PPD itu tidak boleh diturunkan. Standarnya harus tetap bagus, ya. Karena profesi dokter itu menyangkut nyawa pasien. Jadi tidak boleh menurunkan standar. Nah, apa yang harus dilakukan? Fakultas harus bertanggung jawab. Karena dia yang masuk, menseleksi masuk, dan dia yang melakukan proses pembelajaran, dan di dalam proses pembelajaran itu dia meloloskan si mahasiswa ini. Oleh sebab itu harus ada bimbingan intensif dari pihak fakultas. Apalagi pihak fakultas katanya tetap menarik UKT kan, gitu. Padahal tapi mungkin aturan yang sekarang dilarang menarik UKT. Nah, itu tadi ya. Jadi mungkin ya salah satu solusinya kalau memang itu mahasiswa tidak lulus-lulus,
menurut saya sih kita bedakan antara ijazah dokter dengan STR. Ini usulan saya saja sih. Jadi kalau memang sudah lolos atau lulus ujian di fakultas, itu mungkin mereka berhaklah dapat ijazah dokter. Tapi untuk praktek kan harus ada STR. Itu memang UKM PPD itu syaratnya tidak boleh diturunkan standarnya. Jadi harus tetap untuk mendapatkan STR, SIP itu harus lulus UKM PPD. Begitu ya. Apalagi ya itu saja. Karena dokter itu tidak harus praktek. Jadi kita berhak mendapatkan ijazah karena kita sudah melalui stase-stase profesi ya. Stase-stase di rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya, dan kita sudah lolos NAS. Kita berhak mendapatkan ijazah dokter. Sudah dinyatakan lulus kan, ada nilainya juga. Hanya saja menurut saya UKM PPD itu mungkin lebih baik dijadikan syarat untuk mendapatkan STR dan SIP. Dokter tidak harus praktek, ya bisa menjadi peneliti, bisa menjadi dosen mungkin, ya ambil S2 lagi jadi dosen, bisa juga yang lain-lain, ya ada profesi lain, misalkan di farmasi, pabrik obat, di bagian research, development produk, begitu. Semangat buat teman-teman yang masih berjuang UKM PPD, belajar terus ya. Cat Beauty, aman dan rasional.